Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi akhir hayat sebagai Sekprov. Saya kembali ke Pak Yugo. Pak Yugo, tadi sempat terpending Pak Yugo terkait dengan Pak Dr. Herman tadi sempat menyinggung semoga tidak ada kaitannya ini dengan Pilgub 2024 mendatang. Pandangan Anda. Baik ya. Saya baru baca baik-baik ini judul atau tema malam ini ya. Akhir hayat sebuah Sekprov. Ya. Sebagai Sekprov, ya. Saya yakin dan percaya Pak Hayat ini belum berakhir ya. Saya punya keyakinan sebagai lawyer, saya masih ada upaya-upaya hukum yang saya akan lakukan ya. Sehubungan dengan tanda kutip adanya unsur politis sehubungan dengan pesta demokrasi di tahun 2004, saya ini memang orang politik. Tetapi sekarang ini saya dalam kapasitas sebagai lawyer. Saya tidak berprasangka buruk bahwa ini ada ekornya, ada boncengannya tentang politik, tidak. Saya cuman menempatkan posisi suratnya Pak Jokowi ini pada rel yang sebenarnya. Karena ini keluar dari rel sebenarnya ini barang. Iya benar ya. Kalau kita uji materi di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakin dan percaya, saya bisa buktikan bahwa ini keluar dari rel yang sebenarnya. Jadi saya ini tidak berprasangka bahwa pencopotan Pak Hayat ini adalah bagian dari politis, tetapi kalau orang umum yang menilai itu oke, no problem. Tetapi saya pada malam ini bertindak sebagai kuasa daripada Pak Hayat, akan membawa ini perkara dalam jalur koridor hukum yang sebenarnya. Baik. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Pak Dr. Mas Riyadi, tadi kan sempat disinggung bahwa suratnya sebenarnya untuk pengajuannya tanggal 30 November dan keputusannya baru kemarin di tanggal 13 Desember. Otomatis ada sekitaran 10 hari lebih ini tidak ada hukumnya ataupun Pak Sekprov ini tidak ada kepastian hukum. Seperti apa? Apakah mempengaruhi pola pemerintahan atau seperti apa di Sulawesi Selatan khususnya? Ya, jadi kalau benar bahwa surat itu ditandatangani oleh Presiden tanggal 30 November, benar. 32, seperti yang kita lihat tadi, itu berarti lalu kemudian pada saat yang sama surat itu tidak sampai kepada yang bersangkutan. Iya. Sehingga yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekprov. Maka apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan sampai 10 hari itu sebenarnya tidak punya upaya hukum alias ilegal. Ya, walaupun ada upaya hukum itu lain lagi, tapi dalam kacamata pemerintahan apa yang dilakukan itu tidak boleh atas nama pemerintah Sekprov. Karena kenapa? Berlaku suratnya berlaku ditandatangani. Iya. Bukan disebutkan bahwa berlaku sejak tanggal namanya surat ya benar. Berlaku sejak ditandatangani surat. Ini kelalaian bohong saja, bukan hanya di Pemprov, tapi sampai di Istana Negara mengalami kelalaian, dan oleh karena ini harus betul-betul diuji di dalam Tata Negara agar semua clear persoalannya. Karena pemerintahan ini salah satu asasnya adalah kepastian hukum. Ya. Tidak boleh ada satupun yang menyelenggarakan pemerintahan yang tidak memiliki dasar hukum dan kepastian hukum. Cuma memang ini agak sulit kita juga menganalisis lebih jauh karena tadi alasan fakta dan alasan yuridis tidak bisa kita temukan. Iya, benar. Sehingga kalau kita misalnya mau mengatakan faktanya yang bersangkutan seperti ini misalnya tidak loyal, ini loyalitas juga sekarang ini kan berubah. Ya, arah informasi kita itu kan merubah loyalitas terhadap atasan bergeser kepada loyalitas terhadap pencapaian visi-misi. Sehingga tidak cukup alasan misalnya gubernur mengganti seorang kepala dinas apalagi Sekprov karena dianggap tidak loyal kepada gubernur. Kalau itu tidak bisa. Ya, karena justru itu yang dihindari oleh Undang-Undang ASN agar tidak ada kepentingan politik hubungan pihak-pihak ini dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya
digeser menjadi loyalitas terhadap pencapaian visi misi. Sepanjang sekda bekerja dan berkinerja membantu gubernur dalam pencapaian visi misinya, maka dia tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Dan kalau itu dihentikan, maka sekda boleh mempertahankan diri di depan tun. Itulah asas pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Jadi bukan keinginan. Apalagi seperti mohon maaf saja, selaku pengamat pemerintahan saya merasakan adanya pemerintahan bayangan, ya, di hidden government. Pemerintahan yang tersembunyi yang bekerja di bawah tangan, yang tidak terlihat, melakukan hal-hal yang membuat keputusan strategis. Bahkan hari Mendagri dari pihak Kemendagri mengatakan bahwa memang suratnya setelah dikonfirmasi ke Pemprov tidak ada. Tidak ada. Herannya saya kira bahwa itu sangat khusus. Ya, benar. Tidak mungkin dilanjutkan ke Presiden. Celakanya Mendagri menjadikan itu surat sebagai bahan evaluasi, lalu kemudian membuat SK ke Presiden dan Presiden tanda tangani. Ini celaka ini. Iya. Ini apa ya? Dalam ilmu pemerintahan itu ya. Ini kalau di Indonesia ilmu administrasi namanya maladministrasi. Ya, maladministrasi. Ini dalam keputusan ini ya penyalahgunaan kewenangan disebut tadi pertama itu. Oke. Saya ke Pak Dr. Hekman. Pak Dokter, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa tanggal 30 November kemudian diajukan dan keputusannya baru tanggal 13 Desember. Apakah ini tidak melanggar konstitusi menurut Anda, Pak? Ya, tanggal 30 November itu penetapan. Iya. Jadi penetapan Sekprov itu berdasarkan surat keputusan Presiden menyatakan tidak menjabat lagi. Ya. Nah, baik proses sesungguhnya adalah, ini kan apalagi sekarang kan dengan ditunjang teknologi kan seharusnya informasi tanggal 30 itu sudah sampai ke pemerintah provinsi. Ya, benar. Seharusnya. Apalagi kan basis government sekarang itu, digitalisasi pemerintahan itu sudah jalan dengan baik. Seharusnya, itu yang pertama, seharusnya bahwa Pak Sekprov ini itu sudah mengetahui. Satu. Nah, kalaupun tanggal 13, ini saya agak bingung Pak Guntur tentang tanggal 13 itu apa di situ. 13 November ya? 13 Desember atau November? Silakan Pak. Jadi petikannya itu tanggal 30 November 2022. Ini petikan dari Presiden sehubungan dengan penghentiannya Pak Hayat ini sebagai 13 sekda. November ya? 30 November. 30 November. Tetapi penyampaian nanti di tanggal 12 Desember ke Pak Hayat. Ya. Yang lucu di sini menurut saya ya, ada ketimpangan. Karena di poin penetapan poin kedua, keputusan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan salinan ya. Dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Berarti ada dua surat dari Presiden. Satu ke gubernur, satu kepada yang bersangkutan. Tetapi ada instrumen apa di pemerintahan Sulawesi Selatan ini? Pak Gubernur ini menyerahkan satu lembar ini ke Pak Sekda kemarin. Yang petikan seharusnya Pak Sekda dapat itu tidak ada. Saya ditanya, BKD, mana ini unsur menimbangnya sehingga surat ini terbit ya oleh Presiden. Pak BKD karena melalui telepon saya dengar langsung, dia bilang cuma itu satu lembar dari Jakarta. Jadi ini sangat jelas bahwa ada perbuatan kelalaian administrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pak. Sebenarnya kan dia melampirkan unsur-unsurnya sehingga ini terbit. Iya kan? Unsurnya apa? Nah ini kita ini sebagai lawyer mempertanyakan, kok ini cuma satu lembar? Apa dasar pertimbangan Presiden sehingga surat ini keluar? Alasan menimbangnya dan alasan masalah yuridisnya di sini yang tidak dijelaskan. Inilah yang kita akan uji materinya di pengadilan Tun. Kedua, seorang yang diberikan petikan itu harus langsung kepada yang bersangkutan.
Mana ini surat untuk Pak Sekda? Notabene dia boleh dihentikan. Nah ini surat sampai sekarang ini belum ada. Apakah ini disembunyi? Ataukah ini surat tercecer di pesawat? Atau di mana? Nah. Dan ini fatal. Dan bisa saya buktikan yang di pengadilan pun. Bahwa ini kelalaian administrasi. Ya, saya pikir itu. Saya lanjut sedikit Pak. Itu pertama saya kira bahwa seharusnya itu cepat diketahui, apalagi sekarang dengan model digitalisasi pemerintahan, e-government itu sangat maju sekarang. Yang kedua, kalaupun tidak ada, yang pertama tidak dilakukan, maka tentu ada prosedur dan mekanisme tentang, karena di pemerintahan itu kan tidak boleh vakum, tidak boleh ada kekosongan jabatan dalam hal ini, sehingga kemudian seharusnya pada saat permohonan itu diajukan ke Presiden melalui Mendagri, itu juga seharusnya sudah ada instrumen yang bisa mengatasi tentang, karena kalau tanggal 30 dan diterima tanggal 13, berarti seolah-olah dalam pikiran awam bahwa ada kekosongan hukum di situ. Nah ini yang perlu dijelaskan oleh Pemda Provinsi, saya kira prosedur apa yang bisa menjadi legalitas antara peristiwa hukum di tanggal 30 sampai kepada peristiwa hukum di tanggal 13. Antaranya itu. Nah seharusnya kan, apalagi tadi Pak Gunco kan sudah bicara tentang TUN, tata usaha negara, sebagai alat uji untuk semua tindakan pemerintahan, termasuk kepada Presiden. Jadi kalau misalnya bayangan saya ini ke TUN, maka yang digugat adalah Presiden dalam hal ini. Karena kenapa? Karena ini adalah beseking. Nah saya sambung tadi yang dikatakan Pak Gunco bahwa beseking itu kan sifatnya final. Final itu kan artinya ada akibat hukum di situ. Akibat hukumnya dari menjabat ke tidak menjabat. Konkret, ada satu peristiwa yang jelas di situ. Nah, yang saya mau sambung di situ adalah soal individual. Memang keputusan itu langsung ditujukan ke orangnya. Tetapi karena ini bagian dari pemerintahan, bekerjanya pemerintahan, tentu atas permohonan provinsi ke Jakarta, lalu kemudian yang terutama ditujukan kepada siapa yang dituju bisikin tersebut dalam hal ini. Sehingga kemudian yang kedua yang saya mau katakan adalah harusnya itu tersampai di masyarakat supaya tidak terjadi polemik antara 13 dan 30. Kan ini ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum tanggal 30, peristiwa hukum tanggal 13, dan diantaranya itu banyak peristiwa hukum. Apa yang dimaksud dengan banyak peristiwa hukum di situ? Karena kalau saya dengar tadi Pak Gunco dengan Pak Mas Riyadi bahwa beliau masih menjabat. Pada saat menjabat, pertanyaannya kemudian apakah Pak Sekprov ini punya hak, punya kewenangan? Karena tidak ada tindakan tanpa kewenangan. Itulah kemudian yang masuk ketika ada kekosongan hukum di situ, itulah yang seharusnya dijawab oleh Pemprov dalam hal ini. Apa prosedur dan mekanisme antara 30 dan 13 yang notabene pas Sekprov itu masih menjabat? Apakah kemudian satu, semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pak Hayat selama rentang waktu itu batal demi hukum, nitik verbar, atau dapat dibatalkan? Kan ada dua saja pilihannya. Karena ini soal kewenangan, hak yang dimiliki oleh seorang amtenar, seorang pejabat. Kalau tidak punya kewenangan, semua tindakan hukumnya batal demi hukum. Kalau dia punya kewenangan, tetapi karena kalau soal kewenangan itu ada tiga sebenarnya, selalu ada tiga. Tempatnya, waktunya, dan objek atau subjek di situ. Sehingga kemudian tindakan di 13-30 ini ya bisa saja misalnya Pak Gunco yang misalnya rencana ketun itu sebenarnya yang perlu dicari di situ. Apakah masih berwenang Pak Sekprov ini dalam melakukan tindakan? Karena ini kan tindakan hukum, rehandling sifatnya, tindakan hukum. Kalau ada tindakan hukum,
maka suka tidak suka rasio legisnya harus ada hak, harus ada kewenangan. Pertanyaannya kemudian, apakah pas Sekprov di tanggal 30 dan 13 itu ada hak, ada kewenangan di situ? Saya tidak mau masuk sampai ke teknis, tapi pertanyaan hukumnya seperti itu. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini kan seharusnya jadi di pemerintahan itu ada yang disebut dengan akuntabilitas. Kenapa? Karena pemerintahan itu bukan untuk pemerintah. Pemerintah itu untuk rakyat. Sehingga apapun yang terjadi, apalagi menimbulkan konflik, menimbulkan polemik, menimbulkan opini di masyarakat, maka harus secara terang benderang. Itu tidak boleh. Itu suka tidak suka harus seperti itu. Aturan mainnya di undang-undang seperti itu. Ini kan kalau ada hal seperti ini, ya itu yang saya katakan tadi, jangan-jangan ada something dalam hal ini. Walaupun Pak Gunco tidak mau tanggapi saya tadi. Apakah ini bukan pasti ya, seperti yang dikatakan tadi Pak Marsyadi tentang resekerheit kepastian hukum. Tapi kalau pemerintahan itu bukan resekerheit, bukan kepastian hukum. Teori pemerintahan itu adalah dulmatikheit, manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Sehingga kalau ada polemik, kalau saya pinjam teorinya sebenarnya kalau ada in rush dan in order, ketidaktertiban dan ketidakkeamanan, maka yakin kesejahteraan itu tidak akan kita dapatkan di pemerintahan. Harusnya ini harus bersih, tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Itu kalau saya seperti itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi sekarang, karena kan prinsipnya misalnya harusnya ini bisa dibicarakan dengan baik oleh apalagi Pak Gubernur sebagai pemegang kendali tertinggi di tingkat provinsi, ini harusnya bisa diselesaikan dengan baik. Karena Sekprov itu adalah bagian dari bekerjanya administrasi negara di pemerintahan. Seharusnya ini tidak lepas kendali di luar sampai ada permasalahan, ada opini yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya. Apalagi sampai kepada gugatan di PT UN sebenarnya. Harusnya ini besar hatinya Pak Gub mungkin dengan Pak Sekprov atau mungkin dengan melalui Pak Gunco, kuasa hukumnya, ini harusnya bisa dilakukan. Supaya ini jangan terjadi sampai polemik yang sangat besar seperti ini. Itu harapan kita bersama Pak Dr. Herman. Saya ke Pak Dr. Yugo. Pak, apakah ini Sekprov sudah diklarifikasi soal tuduhan-tuduhan mengapa sampai harus dicopot Pak sejauh ini? Nanti akan dijawab Pak Yugo setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan